slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Coach Sintayong diminta cepat balik ke Indonesia. Nama Mesirges dan Romeni dibocorkan semakin kuat untuk bergabung. Ramai soal Nova Arianto yang didorong gantikan Coach Sintayong di Piala ASEAN 2024. Postur tinggi Cirus Margono dinilai cocok untuk bergabung. Ramai soal perpanjangan kontrak Kim Panggon di timnas Malaysia. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, speaking fast? I go. Nova Arianto baru saja memimpin timnas Indonesia di Piala ASEAN U16 2024. Meski gagal juara dan finish di posisi ketiga, gaya permainan racikan Nova pun mendapatkan apresiasi. Gaya permainan dari kaki ke kaki yang biasa diterapkan Coach Sintayong di timnas Indonesia senior disajikan Nova Arianto bersama skuad Garuda U16. Karena itu, akun Instagram Garuda Revolution Football kabarnya mendorong PSSI agar mengangkat Nova Arianto untuk ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 nanti. Dorongan itu muncul karena Nova Arianto dianggap telah cukup sukses mengambil ilmu kepelatihan dari Coach Sintayong. Dengan Nova Arianto memimpin skuad timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 nanti, tentu Coach Sintayong bisa lebih fokus untuk menangani skuad Garuda di putaran ketiga nanti. Ya, sekedar diketahui, matchday ketiga dan keempat di grup C putaran ketiga ini waktunya berdekatan dengan kick-off Piala ASEAN 2024. Matchday keempat grup C ini dilangsungkan di Indonesia pada 19 November 2024. Sementara itu, laga perdana grup B Piala ASEAN 2024 akan digelar pada 24 Novembernya atau hanya 5 hari berselang dari putaran ketiga. Di tanggal tersebut, timnas Myanmar yang akan menjamu timnas Indonesia. Delegasikan Coach Nova untuk ASEAN Senior adalah baik untuk menambah jam terbang Coach Nova. Kita punya mimpi suatu saat timnas dilatih pelatih lokal dan sukses besar. Inilah awal dari mimpi itu, tulis akun Garuda Revolution Football tersebut. Memberikan kepercayaan lebih kepada pelatih yang dirasa mampu. Semoga Coach STY juga setuju, dan kalau dilihat dari gameplaynya mirip banget. Seharusnya tidak ada masalah dengan hal ini. Agar Coach STY bisa fokus ke timnas A, karena memang jadwal King Indo sedang padat banget bosku, lanjut akun tersebut. Tidak disangka dari sekitar 75.000 yang menyukai unggahan tersebut, terdapat satu like Coach Sintayong di dalamnya. Alhasil akun tersebut mengeluarkan unggahan lagi. Sintayong menyukai postingan GR tentang delegasi Coach Nova untuk timnas AFF Senior. Tanda Coach Sintayong setuju, tanya tulisan akun tersebut. Martin Paes masih belum diketahui soal proses naturalisasinya bisa selesai tepat waktu atau tidak untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Coach Sintayong terus disebut-sebut bisa saja melirik kiper keturunan lain yang kini sudah resmi menyandang status WNI. Ia adalah Cirus Margono. Ya, Martin Paes sejatinya sudah menjadi WNI, namun ia belum cukup syarat untuk memperkuat skuad Garuda karena terganjal aturan FIFA soal batasan umur. Semisal proses perpindahan federasi Martin Paes ini tidak selesai tepat waktu, maka ia berpotensi absen membela timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Mengantisipasi hal tersebut, Coach Sintayong kabarnya punya alternatif lain untuk memanggil nama Cirus Margono yang sudah resmi menjadi WNI. Kiper bertinggi 191 cm ini sudah menjadi WNI sejak Maret 2024 yang lalu. Ia tentu bisa dicoba agar bisa bersaing dengan Hernando Ari untuk mengawal gawang tim merah putih. Ya, Cirus Margono sendiri berkarir di klub asal Yunani saat ini. Ia punya postur tinggi yang cukup cocok untuk menjadi penjaga gawang. Kendati begitu, tentu semua keputusan ada di tangan Coach Sintayong. Sebab kiper kelahiran Amerika Serikat ini sebelumnya dikabarkan belum dididik oleh sang pelatih atau tidak masuk rencana pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rumor soal pemain keturunan yang akan datang untuk membela timnas Indonesia kini semakin santer diperbincangkan. Bahkan Coach Justin menyebut ada 2 nama yang akan bergabung. Ya, diketahui timnas Indonesia masih belum berhenti untuk menambah amunisi pemain keturunan untuk memperkuat kualitasnya. Apalagi kini skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana lawan-lawannya akan bertambah semakin berat. Di mana skuad asuhan Coach Sintayong dipastikan akan bertemu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tambahan pemain keturunan dianggap bisa memperkuat timnas Indonesia untuk bersaing di grup ini. Menariknya, Coach Justin belum lama ini membongkar 2 nama yang akan bergabung dengan skuad Garuda. Mereka adalah Mesirges dan Ole Romeni.
Pasti akan ada tambahan pemain, tapi siapa kita tidak akan tahu. Ya gue dengar 2 atau 3 pemain, ucap Coach Justin di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Mungkin yang gue dengar Mesilges akan gabung, Olormeni akan gabung, gue nggak tahu lagi siapa. Kita tunggu saja, kita beri kepercayaan kepada Coach Sintayong. Dia yang tahu pemain apa yang dibutuhkan, kita lihat sambungnya lagi. Ya, nama Mesilges dan Olormeni bukan sosok yang asing bagi pecinta sepak bola Indonesia, sebab keduanya memang santer dirumorkan dengan timnas Indonesia. Bahkan Mesilges sempat ingin diproses naturalisasinya di era Jordi Amat DKK, sedangkan Olormeni mengaku telah dihubungi oleh PSSI. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kabarnya diminta secepatnya pulang ke Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi. Yunus mengatakan bahwa PSSI sudah memberikan batas waktu kepada Coach Sintayong untuk pulang ke tanah air. Kabarnya ia diminta segera pulang demi mempersiapkan timnas Indonesia yang akan segera bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 ini. Iya, kita minta secepatnya untuk persiapan laga yang tanggal 5 September dan tanggal 10 September, kata Yunus Nusi di Jakarta. Mantan esko PSSI itu mengatakan bahwa kemungkinan Coach Sintayong kembali ke Indonesia pada pertengahan bulan Juli 2024 ini. Namun ia tidak bisa memberikan tanggal pasti soal kedatangan sang pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk saat ini. Ia kembali balik ke Indonesia, ia pertengahan kan lagi istirahat, kata Yunus Nusi. Yunus berharap Coach Sintayong dapat memantau para pemain saat Piala Presiden 2024 dimulai. Laga tersebut kabarnya akan bergulir pada 20 Juli 2024 ini. Ajang itu kabarnya akan diikuti oleh 8 tim Liga 1 2024-2025. Pada saat Piala Presiden mudah-mudahan sudah ada sembari melihat lagi anak-anak dia latihan, ujar Yunus Nusi. Namun menurut asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Nova Arianto, kabarnya Coach Sintayong akan balik ke Indonesia pada 21 Juli 2024 ini. Setibanya di tanah air, pelatih asal Korea Selatan itu akan memberikan roadmap kepada PSSI jelang mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Federasi Sepak Bola Malaysia kini kabarnya belum yakin untuk memperpanjang kontrak Kim Panggon setelah hanya membawa Harimau Malaya lolos Piala Asia 2023 kemarin. Ya, kiprah Kim Panggon sebagai pelatih timnas Malaysia hingga saat ini dianggap tidak terlalu istimewa sejak ditunjuk pada tahun 2022 yang lalu, di mana Kim Panggon disebut hanya bisa membawa timnas Malaysia lolos ke Piala Asia 2023, itu pun hanya sampai di babak penyisihan grup saja. Ya, timnas Malaysia sempat tampil menjanjikan di kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi pada akhirnya ia gagal lolos ke putaran ketiga. Kabarnya hanya itu prestasi yang bisa dibanggakan pria Korea Selatan tersebut yang juga compatriot Coach Sintayong, dan nasibnya pun kini menjadi sorotan. Menarik dinantikan bagaimana Federasi Malaysia akan bersikap kepada masa depan Kim Panggon dengan kontrak di timnas Malaysia yang hanya tersisa setahun lagi. Beberapa turnamen tersisa di tahun ini mungkin bisa menjadi pertimbangan, termasuk turnamen yang dibuat sendiri yaitu Festival Sepak Bola Merdeka 2024. Kemudian ada Piala ASEAN 2024 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Hasil maksimal tentu akan menjadi faktor dari keputusan FAM nantinya untuk Kim Panggon. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden FAM pun angkat bicara soal diperpanjang atau tidaknya pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hingga saat ini belum ada perbincangan terkait perpanjangan kontrak Kim Panggon yang masih terikat hingga 2025. Kabarnya FAM akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap performa timnas Malaysia di bawah asuhan Kim Panggon hingga seluruh turnamen diselesaikan. Untuk sementara, FAM akan menunggu hasil sekaligus menghormati kontrak Kim Panggon yang masih tersisa di timnas Malaysia. Tentu target lolos Piala Asia 2027 menjadi tujuan besar Malaysia setelah gagal melanjutkan kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk targetnya di Piala ASEAN 2024 nantinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.